Wa faidatul mutaraha wal munadhara aqwa min faidati mujarradi tikrar. Tapi faedahnya mutaraha, mutaraha itu adalah saling melempar soal. Ya. Gimana menurut kalian kalau kayak begini? Oh, menurut kami gini-gini. Enggak, salah, yang betul gini-gini. Tapi sebaliknya, gimana kalau menurut kalian kalau ini terjadi begini-begini? Itu namanya mutaraha, itu namanya. Itu mutaraha. Wal munadharah, saling mencari, mempertimbangkan, cari pandangan, cari pertimbangan. Ini menurut ente gimana, gini-gini. Pertimbangannya apa? Ini. Di mana disebutkan? Gitu. Jadi artinya merojak bersama-sama. Sinau bersama-sama. Belajar bersama-sama gitu lah. Itu katanya aqwa min faidati mujarrad tikrar. Lebih afdal, lebih kuat di dalam menghasilkan suatu faedah ketimbang kita itu baca sendiri sampai berulang-ulang. Lianna fihi tikrar wa ziyadah, karena di situ ada pengulangan, ya, sudah pasti ada pengulangan. Wa ziyadah, bahkan lebih. Kenapa? Karena pola pikir, tanda kutip, cara memahami seseorang itu beda-beda. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Ada yang lebih luas, ada yang lebih sempit. Tergantung pada orangnya. Jadi setiap orang itu beda-beda, cara pandangan dan pola pikirnya itu beda-beda. Nah, jadi makanya hidup ini ya, pastikan dalam diri kalian untuk biasa menerima dengan perbedaan. Jangan sampai kamu itu anti dengan perbedaan. Gak mungkin di dunia kita itu akan anti dengan perbedaan. Harus kita itu menerima dengan perbedaan. Karena apa? Satu, nasib, ketentuan, keadaan, serta bentuk daripada seseorang dengan yang lainnya itu beda-beda. Kenapa kita nggak menerima bedaan? Dohirnya aja berbeda. Kenapa ada cantik? Karena ada yang jelek. Kenapa ada yang tinggi? Karena ada yang pendek. Kenapa ada yang kurus? Kenapa? Karena ada yang gemuk. Jadi kita nggak mau ya harus terima perbedaan. Jadi kalau kita fokus, kita pokoknya nggak mau tahu, nggak boleh ada yang berbeda, nggak mungkin. Di pondok dalwa nggak boleh ada yang berbeda, di kamar nggak boleh ada yang berbeda. Kalau ada yang berbeda kita keluarkan dari pondok. Ya nggak mungkin, karena wajah mereka beda-beda, kulit mereka beda-beda, tinggi mereka beda-beda, cara makan mereka beda-beda. Ada yang sedikit, ada yang banyak, ada yang nambah lagi, ada yang nggak nambah. Ada di kamar mandi sebentar, ada yang lama. Ada yang bersih banget, ada yang setengah bersih, ada yang nggak bersih, gitu. Jadi cara-cara kan beda-beda semuanya. Ada yang kutunya banyak, ada yang sedang, ada yang sedikit, ada yang sama sekali nggak ada kutunya. Begitu pula ketumbe, begitu pula yang lainnya, gitu. Beda-beda kan? Antara satu, perbedaannya apa? Banyak hal perbedaannya. Kulitnya beda, matanya beda, hidungnya beda, bentuknya beda, keadaannya beda, status sosialnya beda. Jadi banyak hal yang berbeda loh. Kok bisa-bisanya kamu itu kemudian tidak menerima dengan perbedaan? Makanan dan minuman ada berapa banyak? Banyak. Beda nggak rasanya? Beda. Kok bisa kamu itu tidak menerima perbedaan? Pokoknya makan harus satu rasa. Nggak boleh beda rasa. Kalau semua seperti itu, yang terjadi apa? Akhirnya bosan. Makan pagi itu, siang itu, malam itu. Akhirnya bosan kan? Nah itu yang terjadi. Jadi dampak negatifnya itu banyak. Jadi kita harus biasa menerima dengan perbedaan. Jadi kalau semua Ustaz nggak suka makan tauco, ya jangan dipaksain Ustaz makan tauco. Sebagaimana kalian nggak suka makan betis, ya udah jangan dipaksain makan betis. Ada yang nggak suka makan jengkol, ya. Ada yang suka, jangan dipaksain. Yang suka itu jangan paksain, yang nggak suka harus paksa, harus makan jengkol juga, gitu. Ustaz nggak makan jengkol, kalian paksa Ustaz makan jengkol. Ustaz dibujuk, Ustaz jengkol itu rasanya sama seperti daging yang sangat empuk misalnya. Walaupun kayak gimana, walaupun di balado, walaupun di kerengsengan, dibuat apa saja, Ustaz nggak mau karena Ustaz nggak suka. Nah, tapi kalau kalian yang suka, mentah-mentah pun juga mau dimakannya gitu, kali gitu. Nah, jadi jangan dipaksakan. Ustaz sebagai laki-laki
Ustaz mempunyai sebuah hobi, perempuan juga punya hobi. Jadi paksain harus sama hobinya. Nah, enggak harus. Nah, jadi kita itu harus menerima perbedaan. Kalau sudah kita bisa menerima perbedaan itu, maka nanti ada tahap sinkronisasi. Itu yang kita perlukan di dalam kehidupan ini. Nah, jadi tahapan sinkronisasi, adaptasi itu ya. Itu adalah suatu ujian daripada Allah Ta'ala untuk kita meresponnya sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya SAW. Itu akhlakul karimah itu namanya. Kita menghadapi orang yang kaku, ya enggak supel. Dan yang membentuk dia itu menjadi kaku itu karena keluarganya, lingkungannya, status sosialnya, keadaannya, banyak hal sebabnya, faktornya banyak hal. Nah, maka kalau kita itu bisa mencairkan kekakuannya, berarti kita ini orang hebat. Kalau kita tidak bisa menerima, berarti kita bukan seorang yang hebat. Nah, gitu. Ujian buat kita, bagaimana kita melenturkan kekakuan daripada seseorang itu. Sehingga kita tidak berkumpul dengan siapapun, kecuali semua orang yang berkumpul dengan kita merasa cocok. Gitu. Nah, oleh karena di sini disebutkan kemarin bahwasanya munadharah itu, mutoroha itu, ya, dan murojaah itu antara 2 orang, 3 orang atau lebih, itu lebih afdal daripada kita baca kitab sendiri. Karena di situ nggak ada perbedaan, satu aja, satu pandangan. Nah, ketika ada perbedaan, satu beda, yang kedua beda juga, ketiga beda, yang keempat beda. Berarti berapa ilmu yang kita dapatkan? 4. Karena satu pola pikirnya itu lebih berat kepada nahu, satunya lebih berat kepada bahasanya, ya satunya lagi lebih berat kepada hadisnya, satunya lagi lebih berat kepada tafsirnya, sehingga bersatu. Kemudian keluarlah 4 faedah sekaligus. Yang ini dilengkapi faedah yang dia ketahui dengan 3 faedah, satunya lagi juga 3 faedah, satunya lagi dengan 3 faedah, lebih sempurna. Ngerti nggak? Logikanya itu seperti itu. Kalau mendetailkannya itu seperti itu.